Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok kedua tentang bagaimana Pancasila dalam Alkitab bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahid Saputra sebagai moderator. Saya Neri Suryani sebagai pembaca pertama. Saya Muhammad Budi sebagai pembaca kedua. Saya Imran Yadi sebagai pembaca ketiga. Saya Yusuf Umar sebagai pembaca keempat. Saya Muhammad Kirana sebagai pembaca kelima. Saya Muhammad Syarifati sebagai pembaca keenam. Dan saya persilakan untuk pembaca pertama. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Sebagai diketahui, salah seorang penyusun calon dasar negara dalam sidang BPUPKI salah yaitu Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasional atau kebangsaan. 2. Internasional atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila terdiri atas sosionasionalisme. 2. Sosiodemokrasi. 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan satu eksila yang bersiasat gotong royong. Perlu diketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wediningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Iki Bangse. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumaci Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 25 Mei 1945. Sehari setelah dilantik 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tersebut, menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Jamil, Insinyur Soekarno, I. Bagus Hadikusumo, Mr. Soekarno. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan pada generasi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Hal penting yang mengungkapkan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juni 1945 adalah terbitnya naskah
merupakan naskah awal persyaratan kemerdekaan Indonesia pada hari yang keempat. Jangan dibaca ulang terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, jaringan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal-awal pembukaannya hukum dasar yang dijuluki Piagam Negara ini kemudian hari pendidikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sini. Nantinya akan dibahas Bapak dari Tiga. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Deli Umar dipanggil oleh penguasa Beberapa di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1942 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Selanjutnya ke poin yang B, menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan rasa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan hidup masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Selanjutnya untuk poin ketiga yang dibacakan oleh Arif. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Diyakini kebenarannya, kebaikannya, kesenangannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai penolong kehidupan masyarakat, dan bangsa menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan Konstitusi bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Colgate jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Perjanjian leluhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Bentar. C. Mengalih semua historis sosiologis politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Perubahan historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah
sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, istilah ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik kebudayaan dan kebudayaan masyarakat. Tetapi pengakuan tentang adanya dua istilah diakui. Dua, ukuran sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyataan, dan keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang masih ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Sikap politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila dalam dasar yang mengatur dalam Pancasila sumber dan digali dari budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dalam bangsa Indonesia lain. Baik, saya akan membacakan tentang PUD, yaitu pertama argumen tentang Indonesia dan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya fase surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, ada pemahaman populer daripada Pancasila. Dua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sederhana, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada akhirnya merupakan filosofis Bronstek dan Weltan Kaum. Dua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok kami.